Kalau kita ngomongin perkuliahan ya, kan setiap semester ada ujiannya. Ujian kalian tuh kebanyakan teori atau praktek? Kalau ujian, jadi mata kuliah kita aja itu dibagi gitu. Ada mata kuliah teori, ada mata kuliah praktek. Jadi ada ujian teori juga. Teori ada yang ujian kamu bilang, praktek yang juga. dokter bilang tadi apalan-apalan itu ya? Iya, apalan-apalan itu juga. Oke. Ada praktek juga. Jadi ada, kan kita kan karena kan dokter gigi kan kita lebih banyak apa ya? Menggunakan keterampilan gitu Iya, ya. betul. Lebih banyak Harusnya lebih banyak keterampilan. prakteknya nih. Jadi kita juga ada ujian-ujian praktek gitu. Jadi kayak misalkan kita nambel gigi gitu ya. Siapa ada yang ditambal? waktunya. Itu siapa yang ditambal? Nah, kalau misalkan kita Kalau masih kuliah, belum masih koas. kuliah, itu ada phantom namanya. Phantom tuh Apa kayak itu? patung. Patung yang mulutnya bisa dibuka tutup. Oke. Yang Dia rebahan di berarti dalamnya posisinya? ada, Oh, patungnya rebahan atau? patungnya cuman kepala sih. Oh, oke. Jadi kayak robot gitu lah. Oh gitu. Tapi ada mulutnya. Jadi mulutnya bisa dibuka tutup, terus kita ya ada gigi-gigian, ada gigi bohongan. Ya Oke. kita prakteknya di patung itu dulu gitu. Tapi alat-alatnya udah alat-alat beneran? Alat-alatnya tetap alat beneran. Cuman Oke. orangnya orang-orangan gitu. Ya. Dan itu ganti-gantian tuh. Apa satu orang dapat satu patung? Iya, satu orang dapat satu patung. Berarti kalian punya patung gigi banyak ya? Banyak. Oh, oke. Itu Patung gigi. biasanya ujian apa tuh? Tengah semester atau ujian mata kuliah kita, doang? Oke. Kalau di Brawijaya ya ini ya, kalau di Brawijaya kita itu sistemnya itu blok sistem gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang biasanya kan ada UTS sama ujian akhir semester ya. Yes, UAS sama UTS gitu. Kalau kita itu dipadetin jadi setengah semester. Apa tuh maksudnya? Jadi Jadi- jadi setahun cuma sekali ujian. Jadi setahun enggak, satu semester tuh 2 kali ujian akhir gitu. Ini capek banget. Ya itu makanya hektik-hektiknya nengin kan. Satu semester 2 kali ujian. Iya, jadi Yang satu teori, satu praktek gitu. jadi kita kan sistemnya blok ya. Ha-ha. Jadi ada blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 gitu. Blok tuh Jadi apa sih sebenarnya maksudnya? blok itu jadi misalkan nih blok 1 misal nih ya, yang paling umum orang tahu tuh kan misalkan bedah mulut dan orto gitu ya. Oke, itu blok misalkan. 1. Blok 1 tuh bedah mulut dan orto. Jadi kita padetin itu pelajaran bedah mulut jadi setengah semester. Jadi blok 1. Oke. Jadi satu semester tuh terdiri dari blok 1 dan blok 2 gitu. Oh, Jadi oke. blok 1 bedah mulut dan orto. Tapi misalkan kayak bedah mulut tuh kan banyak ya. Orangnya maksudnya. Oh, materinya. Oke. Jadi ada bedah mulut 1, bedah mulut 2 gitu biasanya gitu. Jadi bedah mulut dan orto misalkan blok 1, terus blok 2 bedah mulut dan gigi anak misalkan. Ini yang Oke. banyak orang familiar ya mata kuliahnya ya. Ya kayak gitu. Jadi istilahnya kita bukan Jadi ujian. kayak gini, aku paham, aku ngerti. Oke, sahabat Orange, gue udah mulai baca nih. Jadi ujiannya itu nggak dipirit per mata kuliah, ya kan? Jadi ada beberapa mata kuliah Langsung digabungin seluruhnya. dan dijadikan satu kali ujian untuk beberapa mata kuliah itu. Itu yang dinamakan Iya. si blok-blok itu. Iya bener banget. Alhamdulillah saya paham. Iya. Tadi kayak blok 1 kok kayak penjara ya, ada blok-blok kayak klaster apa. Oh iya. Oke. Jadi seluruh mata kuliah itu ujiannya dijadiin satu dan itu dilakukan setiap setengah semester. Oke. Gitu. Selama masa kuliahnya dokter, yang paling berkesan apa kira-kira? Kalau saya Yang happy-happy personally aja ya, deh, biar sahabat Orange tetap mau ini apa namanya? jadi dokter gigi. Iya betul, termotivasi ya. Jangan kasih yang sedih-sedih dulu deh. Kalau yang paling seru buat aku sih personally itu prostodontia. Wih, Kalau- aku juga itu aku ngerti banget. Itu. Tolong jelasin dok, itu apa barusan? Prostodontia itu apa? Yang familiar sama orang tuh biasanya gigi tiruan atau gigi palsu. Oh, Gitu. yang buat nenek-nenek. Ya nggak cuman buat Iya nenek. sih, Jadi sekarang- macam-macam. Kalau orang tahu kan ada gigi palsu yang bisa lepas pasang tuh kalau yang Iya, biasanya. ada. Ih, kalau nenek aku tuh ditaruh di gelas di samping wastafel. Tiap malam gue lihat ada gigi itu tuh. Gitu ya, nggak Jadi di tempat tertutup. Jadi jika gigi nggak gitu kena, ya. gigi rasanya gigi. Aduh nggak nafsu berarti gitu. Akhirnya ada gigi di gelas.
agak geli-geli gimana Ada geli-geli liatnya. gimana gitu. Dia copot pas mau tidur itu. Terus Iya, gitu. Ada juga kalau orang sekarang familiar banget sama yang namanya veneer. veneer tuh yang bikin putih bukan sih? Ya, yang Iya kan? bentuk giginya bisa dibikin Oh, jadi dirata banget rata, dan terus putih. putih Oke. gitu. Atau bridge biasanya. Bridge itu apa? Bridge itu kalau misalkan ada gigi yang nggak ada, terus Ompong. gigi yang samping-sampingnya, iya misalkan ini ada gigi, terus nggak ada gigi, terus ada gigi, nih gigi yang samping-sampingnya kita kecilin, terus kita pasangin giginya tuh untuk menggantikan gigi yang nggak ada itu disambungin ke gigi samping-sampingnya. Gitu. Jadi dia kayak dipepetin. jembatan, Oh, tapi pakai gigi juga? pakai gigi Pakai juga. yang bentuknya gigi juga? Jadi Oke. seolah-olah ada giginya, padahal giginya itu dipegangin sama gigi samping-sampingnya. Oh, gitu. tapi dia nggak ditanam. Tapi nggak ditanam. Cuman gitu. dipepetin doang, didempetin doang. Ditempelin ke gigi Itu bisa copot? samping-sampingnya. Bisa copot itu nggak pasang? bisa lepas pasang. Oh, Kalau itu yang oke. permanen kayak gitu. Itu yang paling berkesan. Iya, saya soalnya suka banget karena kayak misalkan bikin gigi palsu nih, kita tuh harus nyusun giginya kan, Iya. nyusun giginya yang rapi supaya kelihatan ideal. Terus habis itu bentuk gusinya itu kita ukir kayak gitu-gitu tuh Oh, yang jadi bikin kayak seni seru. rupa ya? Jadi kayak seni rupa bener. Jadi kita kayak lagi prakarya gitu. Ini antusiasme ini kamu praktekkan sama pasien nggak? Jadi Kenapa? kayak Iya. apa deh? Oh bagusnya gini nih. Dalam hati gitu ya. Oh bagusnya gini nih. Oke gini. Jadi si pasien nggak tahu apa-apa sebenarnya. Iya, Kamu lagi tapi dalam main-main hati ini. tuh sebenarnya aku tuh kayak seneng banget lagi prakarya Kayak gitu. kayak lagi masang-masangin baju ini loh, apa Barbie atau apa gitu ya. Bagusnya gini gitu ya. Oh, oke. Iya, Itu yang paling berkesan. semacam Itu kayak mata gitu. kuliah atau apa? Iya, itu salah Mata satu kuliah. mata kuliah. Dan ujiannya kayak gitu. Ujiannya kayak gitu. Oke, baiklah. Akhirnya koas. Koasnya berapa lama? Berarti 2,5 tahun. 2,5. Yang paling sulit waktu itu nyari pasien apa? Paling sulit. Checklistnya itu paling sulit apa? Masih inget gak? Pasti masih inget Sebenarnya deh. kalau nyari pasien tuh rada ada faktor hoki-hokian juga ya, dapat atau enggaknya gitu. Karena misalkan kita dapat satu pasien yang ini kayaknya bisa gitu, terus kita ajuin ke dosen, dosen tuh bisa terima bisa enggak Oh, itu gitu. tetap harus diajuin dulu. Iya, tetap harus diajuin Aku pikir dulu. tinggal pasiennya dateng. Soalnya kan pasti sahabat Orange juga pernah deh kayak apa namanya? Lu mau cabut gigi? Nih sama temen gua aja tuh di situ lagi koas lagi nyari pasien gitu kan. Karena entah harganya lebih ekonomis atau apalah, bahkan kalau di kampus-kampus malah biasanya gratis. Iya, Ya gratis kan? Kalau dia biasanya. kliniknya di kampus gitu misalnya. Jadi itu nggak bisa tahu-tahu datang. Si orang itu tuh harus tahu dulu si dosen pembimbingnya. Iya betul. Jadi Oh. misalkan kita bawa pasien, terus habis itu dosennya lihat karena kan kita mungkin kan masih waktu itu kan masih nggak terlalu ngerti ya, takutnya ini terlalu sulit kasusnya Oh, untuk kamu. iya, Misalkan iya, kayak iya, gitu. iya, iya, Jadi iya. dosen bisa Kasih saran. arahan gitu. Ah. Misalkan ini terlalu sulit buat kamu cari yang lain aja gitu. oke. Kayak gitu-gitulah. Tapi berarti nggak case by case ya, maksudnya nggak ada spesifik tumble paling susah atau cabut paling susah dicari gitu-gitu nggak juga. Iya, Semuanya standar-standar itu aja. Sebenarnya ya hoki-hokian karena kita dulu tuh nyari pasien biasanya kita ke satu desa gitu ya, satu desa terus kita bikin screening di situ terus Siapa kita ini tanyain. dokter sendiri maksudnya? Iya, Desa sama mana? sama teman-teman. Jadi Kayak turun misalnya lapangan gitu. Ini iya, pas koas. Pas koas kalau kita mau cari pasien kita screening ke satu misalkan perkampungan gitu ya. Oh, bentar. Kalau aku kan suka ngeliat tuh kalau ada kayak di kelurahan mana pemeriksaan gigi gratis gitu-gitu. Tuh jangan-jangan Kadang-kadang dari kampus tuh biasanya. Kadang-kadang iya Oh. kampus bisa bikin gitu kan. Kita bikin, kita cari. Terus kalau misalkan ini kira-kira bisa nih kita kerjain, kita tanya ke pasiennya mau nggak. Kalau misalkan kita kerjain di melakukan bawah tindakan. supervisi dokter dan lain sebagainya. Terus biasanya kalau pasiennya mau ya kita bawa ke rumah sakit. Oh, gitu. itu cuma jemput pasiennya doang, nggak langsung ditindak di tempat ya. Si itu. Iya, jadi itu Oke. kita cuman screening, kita catet, kita hubungin. Kalau mau ya kita lakukan tindakan gitu. Yap, Dan yang kayak gitu kan kita kan nggak tahu gitu bisa dapet. Iya sih.
kasus apa. Iya, kasus gitu. apa, karena macam-macam juga. Jadi ya. Tapi intinya itu maksudnya itu bisa memenuhi checklist yang harus dokter Iya. lakukan kan sebenarnya. Oh, oke. Abis dari koas, masih ingat pertama kali praktek sebagai dokter gigi itu? Masih ingat nggak momen-momen itu? Ingat, Gimana rasanya? Kayak deg-degan. deg-degan apa bangga? Deg-degan. Deg-degan. Waktu itu pertama kali di mana Karena sih? pertama kali di sini. Dia harus dental. Iya. Oke, Enggak sih, sebenarnya sebelumnya, maksudnya pertama yang udah resmi ya. Sebelumnya saya sempet magang gitu, jadi kayak istilahnya magang sendiri gitu. Apaan tuh Oleh magang kemauan sendiri gitu. Jadi Gimana? saya Sama dokter siapa gitu misalnya? Saya kayak observasi ke dokter senior gitu. Oke, yang udah Jadi, praktek di mana? yang udah praktek di mana, terus saya observasi ya, bantu-bantu dikit gitu. Oh, gitu. Awalnya gitu, tapi kalau yang bener-bener udah kerja nih resmi berdiri sendirian gitu. Ya nggak ada siapapun yang membantu, tidak ada dosen hanya- pembimbing yang bisa mengarahkan, Hanya saya dan yang di atas gitu ya. dan orang yang tidak saya kenal yang lagi rebahan ya, duduk sambil rebahan dengan mulut terbuka. Itu pertama kali ya di Orange. Oke, gitu. kasus apa pertama kali? Tumble sih. Tumble. Cuman itu kayak udah gape banget dong waktu itu kayak untung tumble gitu. tapi deg-degan juga, Oh, iya? deg-degan juga, tetap ada deg-degannya karena kan selama ini tuh ada supervisi gitu. Iya. Ini jadi ada sensasi, pasti semua orang ketika melakukan sesuatu hal pertama kali itu kan pasti ada sensasi gitu. Iya, pokoknya ya, aduh, bener gak sih? Ini waktu itu gue jadi kayak langsung recall lagi pelajaran-pelajaran masa lalu dan apa yang sudah kita lakukan, dan kayak ada rasa-rasa salah nggak ya? Bener kok gini kok gitu-gitu ya? Dan sampai nggak bisa tidur memang. Malam sebelumnya. Jadi ini semua yang mungkin ada yang udah mau lulus nih dokter gigi, Yap, siap-siap nggak bisa tidur aja gitu. Kalau pasien pertama. Karena kita pasti overthinking gitu. Iya bener. Pertama walaupun sebenarnya cuma tumble gitu ya. Sesuatu yang suatu tindakan yang resikonya tuh rendah gitu ya. Iya. Cuman tetap aja overthinking gitu. Ini nanti kalau pasiennya nggak suka gimana? Ini nanti kalau kayak gitu. Padahal kita ya yang namanya Sampai pasien nggak bisa tidur. yang nggak ngerti apa-apa juga, asal lo bilang bagus aja dok, ini bagus kok, bagus, kita mau percaya, swear, karena kita nggak tahu apa-apa. Tapi kita kan kayak punya apa ya, keinginan untuk melakukan yang terbaik. Terbaik, gitu kan. ya Apalagi pasti. kalau ada orang yang istilahnya perfeksionis gitu, pasti lebih Dokter termasuk dong. overthinking Yang lagi. suka hias-hias gigi di patung itu kan dokter kan, pasti termasuk yang perfeksionis dong. Mungkin tambelan juga kayak kurang halus deh ininya nih, harus lebih kece lagi, harus agak-agak rata. kayak gitu sih. Kadang-kadang sampai perawat, dok lama banget sih dok kayak gitu. Tapi itu yang pasien suka. Karena kita pulang dengan keren nih, mantap, luar biasa. Ya, somehow kayak Berarti abis koas tuh udah resmi dokter gigi atau gimana sih? Apa ada Jadi, ujian lagi? Setelah koas tetap ada ujian. Ujiannya praktek dan kompetensi namanya. Jadi teori. ada teori, ada praktek. Lu capek ya? Ujian mulu Iya, berarti ujian FKG mulu, ya? memang ujian mulu. Udah Sebenarnya ujian pas tuh- koas itu kan udah ujian hidup banget buat kalian gitu Iya. maksudnya. Tapi ini diuji lagi sama kampus. Ha-ha. Dan biasanya waktu ujian kompetensi, apalagi ujian prakteknya itu ada dosen yang diundang dari kampus lain gitu. Wow. Jadi untuk mencegah, misalkan kita di Iya, kampus ngerti. udah apa bestie banget sama Yoi. satu dosen ini. Jadi Ha-ha. untuk mencegah itu selalu ada kayak dosen yang diundang dari luar. Biar gitu, tetap supaya terpercaya dan tetap berintegritas, objektif, nilainya, betul gitu. sekali. Udah habis itu selesai. Nah, setelah ujian Kompetensi misalkan dinyatakan lulus, kita urus dokumen-dokumen gitu. Dokumen apa lagi? Ya, surat tanda kita udah terregistrasi sebagai dokter. Oh ini ya, kan Gitu. ada asosiasi itu. Apa sih itu namanya? Ya, Ya kan ngurus gitu-gituin ya? PDGI, ya, Oh, kayak gitu. oke. Terus urus, apalagi kalau misalkan udah praktek, kita harus punya izin untuk prakteknya juga Oh kan. iya benar. Gitu. Itu Jadi, di mana ngurusnya? urusnya Praktek. ya lewat Asosiasi itu? asosiasi itu gitu. Oke. Kalau penempatan bebas, mau kerja di manapun. Kalau untuk zaman aku ya, untuk zaman aku kita terserah mau kerja di mana. Cuman sekarang dokter gigi ada internshipnya. Jadi Kayak magang internshipnya dong? itu
Ya kayak dokter, ya kayak magang gitu, kayak dokter umum kan ada internship, sekarang dokter gigi juga udah ada internshipnya gitu. Dan itu ditempatkan sesuai dengan si asosiasinya itu. Tetap Apa kalau dari nggak salah kampus? bisa pilih, tapi kayak ada cepet-cepetan gitu atau gimana. Ada beberapa pilihan tergantung kuota. Ya tergantung kuota. Kurang lebihnya Saya gitu. kurang tahu pastinya karena saya nggak melewati itu sih. Oh, ini baru. Ini sistem baru sejak COVID gitu. Oh gitu. Jadi kayak dokter umum. Jadi kayak dokter umum sekarang gitu. Oke. Kalau zaman aku masih belum ada. Jadi dokter gigi yang lagi kuliah sekarang atau mau kuliah dokter gigi perlu tahu habis gini ada internship mulai sekarang. Tambah lagi deh tuh kerjaan Gitu. teman-teman ya. Tapi kan hasilnya lihat betapa selalu senyum lebar kan. Dokter gigi kita yang satu ini luar biasa. Pokoknya kalau dibilang enak nggak enak, lebih banyak enaknya ya buat dokter. Tapi dokter suka banyak. sih masalahnya Iya, karena itu. masalahnya saya suka ya. Suka banget dari kecil Makanya pula. Selalu kalau misalkan ada yang nanya gitu ya, kuliah dokter gigi gimana sih, susah nggak sih? Susah. Setiap semester tuh pasti ngerasain namanya stres, terus kayak gue salah jurusan gitu, atau apalagi kalau cewek-cewek kan kebanyakan gadis kan. Iya. Ini kayak pengen nikah aja gitu. Lucu Capek sekali. kuliah pengen nikah aja gitu. Setiap Tuh semester pasti, tuh ya? pasti setiap semester Oke. gitu. Itu pasti gitu. Cuman ya maksudnya saya bisa melewati, kalian pasti juga. Ya. Gitu. Betul. Yang penting rajin belajar, Aduh, jangan males-males. Kayak guru PPKN saya kata-katanya. Rajin belajar, rajin menabung, hormati orang tua dan guru. Itu. Yang penting nggak males lah. Nggak Yang males, penting sama nggak nunda-nunda belajar. tadi. Dan iya kan menunda-nunda, pokoknya usahain semampu kita itu bisa lah, pasti bisa gitu. Oke, pasti bisa. Dan sekarang sudah menjadi seorang dokter gigi yang luar biasa. Pasiennya mungkin udah ratusan kali dok ya. Nggak ngitung sih sejujurnya. Terakhir pasien paling sulit masalahnya apa? Yang dokter masih ingat sampai sekarang? Paling sulit ya. Kalau dokter gigi baru misalkan belum spesialis gitu ya, dokter gigi tuh berarti yang paling mentok-mentoknya boleh kita obatin tuh sejauh mana? Sebelum nyampe ke spesialis bedah mulut, sebelum nyampe kemana gitu misalnya? Kalau dokter gigi ya sebenarnya kita bisa kerjain, kalau masih dokter gigi umum kita bisa kerjain semua kasus, cuman tergantung tingkat kesulitannya kan, kompleksitasnya gitu Kak. Jadi kita biasanya ada misalkan nih, yang paling banyak tahu kan gigi bungsu misalkan. Yang geraham ya? Yang gigi geraham yang terakhir banget tuh Iya. keluarnya yang suka miring-miring tuh. Saya baru kemarin dok. Nah, ya itu yang suka cari masalah tuh gigi Iya bungsu giginya, tuh. betul. Nah, yang kayak gitu itu biasanya ada kelas-kelasnya tuh. Ada kelas 1. level ininya, permasalahannya. Level Oke. permasalahannya. Jadi kalau misalkan kelasnya masih kelas 1, kita bisa kerjain. Kelas 1 kayaknya tinggal cabut aja ya. Ya, Saya waktu itu Tetap gini. harus- Saya gini waktu itu. ya kalau misalkan Ini bukan kelas 1 ya? Bukan kelas 1 biasanya. Biasanya kalau misalkan udah kelasnya yang agak advance, kita pasti rujuk gitu Ke spesialis bedah dokter mulut spesialis. atau yang lain-lainnya, tergantung masalahnya. Tergantung Oke. masalahnya. Intinya dokter gigi itu happy ya. Tolong ini kan kita udah mau akhir-akhir nih, Dok. Tadi sebenarnya udah digambarkan kalau dokter gigi itu ya tetap banyak menyenangkannya juga kok. Dan kehidupan sosialnya masih bisa dijalani dengan baik. Masih bisa kok, masih Kalau stres bisa. nongkrongnya di mana sih dokter-dokter gigi tuh? Kalau kita stres, kalau awal bulan ya ke kafe, kalau akhir bulan ke rumah temen yang tinggal sama orang tua biar dikasih makan. Sama aja sebenarnya ya. Sama fakultas lain tuh dokter gigi tuh nggak ada eksklusifnya, biasa aja. Sama aja. gitu. Tetap butuh mall, tetap butuh Tetap coffee butuh shop, cafe. jalan-jalan, dan Iya. sesekali karena kalau belajar terus suntuk kan pelajaran pasti nggak bisa masuk ya. Iya betul. Nah kebetulan karena di Malang, di Brawijaya jadi promosi kampus kan. Nggak apa-apa juga. Kebetulan karena di Malang kan deket Batu tuh banyak Iya. banyak tempat jalan-jalan. Kalau di Betul. Jakarta paling ke Dufan lah ya, Iya. main ke
Tagupan, Ancol. Kan ada gitu-gitu. zoo, ada ya kan? Batu Secret Zoo kalau Batu di Secret Malang Zoo. tuh. Di sini kan ada Ragunan kalau di Jakarta ya. Ya sekali-sekali jalan kayak gitu. Nanti kalau pikiran udah fresh, pelajaran cepet masuknya gitu. Mantap. Jadi tetap butuh. Tetap butuh. Healing. Sosialisasi itu tetap butuh. Tetap butuh. Ya. Dok, ini intermezzo doang. Sempet pacaran nggak waktu FKG? Pacaran. Aman. Guys, Sobat Orange, hey, FKG tidak seseram itu. Semua sosialisasi yang didapatkan sama Bisa fakultas lain, semua kehidupan tetap bisa dijalankan. Tetap bisa bucin kok. Iya tuh, bucin bahkan gila, kurang stres. Apa nih orang-orang udah pelajaran bikin stres, tetap bisa bucin. Aduh. Sebenarnya yang kasihan yang pacaran sama anak FKG sih. Oh, kenapa emang? Iya, soalnya misalkan kita udah janjian nih mau jalan, terus habis itu pasien menghubungi, sorry pasien nomor 1 bukan Anda gitu. Oke, sorry ya. Sorry ya. Cowok-cowok penyayang di luar sana, aku lebih milih ngobatin gigi orang dibanding jalan sama elu. Iya, mohon Gitu. maaf ya kalau udah urusannya sama Tugas pasien, memanggil. Anda harus menunggu. Ya, Anda nomor 3 ya setelah Tuhan, pasien, lu baru tuh. Iya, benar itu, benar. Oke, Dok, terakhir boleh dikasih semacam kata-kata motivasi atau quotes atau apa ya buat mengencourage sahabat Orange ini, mungkin yang tadinya sempat bimbang mau jadi dokter gigi, mau ambil FKG gitu ya. Tolong dibesarkan lagi hatinya. Kalau sebenarnya quotes-nya bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesianya adalah fokus pada tanggung jawab dan tugas yang harus kamu selesaikan saat ini gitu. Apa maksudnya? Bukan berarti kita nggak usah mikirin masa depan, kayak atau misalkan kan beberapa orang ada yang suka overthinking nih, misalnya nih mau masuk FKG nih, lagi belajar, aduh nanti lulus nggak ya gitu kan, stres gitu, kepikiran gitu ya. Atau misalkan udah masuk FKG terus kemarin ujiannya nggak bagus misalkan nilainya, terus kayak stres, aduh kemarin tuh harusnya aku tuh belajar lebih ini. Jadi jangan sampai hal-hal yang ada di masa depan ataupun masa lalu itu mengganggu fokus kita di masa saat ini gitu. Karena dengan kita melakukan yang terbaik di masa yang sekarang, kita itu punya garansi untuk masa depan. Dan kita nggak akan menyesali masa lalu kita karena kita udah melakukan yang terbaik di masa saat ini. Gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan ini penonton bayaran. Hai guys. Tepuk tangan, luar biasa. Satu persatu anak tangga yang harus dilalui, ya udah fokus kepada anak tangga yang sedang kamu pijak aja dulu. Betul. Nanti insya Allah ke naik-naik terus gitu kan, sampai akhirnya kamu ke lantai 2 gitu kan, dan ke lantai-lantai yang lainnya. Udah tahu-tahu udah di lantai 2 aja. Iya. Gitu. Sebelum aku tutup, ada satu pertanyaan yang aku kelewat, dan mungkin ini juga kan sahabat Orange kan juga mungkin ada yang merupakan orang tuanya yang anaknya mau kuliah FKG gitu. Mahal nggak sih FKG tuh biayanya? Kalau misalkan di zaman aku nih ya, ini di Brawijaya tapi ya aku Iya, tahunya ya. dari yang dokter tahu aja. Itu kan sebenarnya masuknya berbagai jalur ya. Kalau Yeah. misalkan dari SBMPTN atau SNMPTN yang ujian yang atau ujian ulangan, itu ya, ulangan. Itu UKT ya kita UKT sebutnya itu apa? sekarang uang kuliah tunggal. Oke. Jadi uang kuliah tunggalnya ini antara tergantung kelasnya. Jadi biasanya ada golongan-golongannya gitu, tergantung masuk golongan mana, itu sekitar 13 sampai 16 jutaan per semester. Per semester. Gitu. Golongan ini ditentukan sama siapa? Sama Biasanya ya, jadi dilihat dari apa namanya? Waktu kita pendaftaran itu kayak disuruh masukin dokumen-dokumen ya kayak Slip gaji orang slip tua, gaji orang tua, gitu-gitu ya. Terus Oh, kayak oke. hartanya apa aja Yap, kayak gitu. Dari situ nanti ditentuin golongannya. Nah, di situ ya baru kita ya antara 13 sampai 16 gitu. Kalau misalkan masuknya mandiri, itu biasanya berat di awal sih, karena ada uang pembangunan ya istilahnya ya. Itu tergantung golongan juga gitu. Ya
sekian puluh juta sampai sekian ratus juta gitu. Oke. Tergantung golongannya, tapi setelah itu per semesternya agak lebih rendah. Oh gitu, dibanding yang SNMPTN itu. Maaf ya saya ribet tuh kalau ngomongin akronim itu panjang banget soalnya. Iya, jadi kayak berapa range-nya? Range-nya antara kalau nggak salah waktu zaman aku 6 sampai 9. Ya ampun jauh banget, Bu. Iya, jadi makanya Sebenarnya kalau dihitung-hitung sama dong. Dihitung ujung-ujungnya tuh kurang lebih sama. Lebih ya, kurang lebih lah, hampir kurang lebih. Cuman ya memang kalau mandiri berat di awal gitu. Karena ada uangnya gede di awal, tapi per semesternya lebih sedikit. Lebih sedikit atau lebih ringan dibandingkan yang SNMPTN PPTN itu ya, sahabat Orange, kurang lebihnya gitu. Ada uang-uang praktek-praktek gitu nggak sih di tengah-tengah jalan? Nah, itu juga. Jadi itu mau masuk jalur apapun sama dong. Iya, kalau itu mau masuk jalur apapun sama, cuman harus siapin ekstra uang juga untuk karena kita perlu beli alat-alat karena kan dokter gigi alatnya banyak ya. Iya. Banyak banget. Jadi kayak Kang Bengkel. Iya, sebenarnya itu sih sebenarnya kita tuh kayak tukang sebenarnya. Iya, betul. Oh, itu kalian beli sendiri harus? Iya, kita harus iyalah beli. Kan steril ya. Setiap dokter harus punya satu gitu ya. Kita beli sendiri dan apalagi kalau udah koas kita nggak bisa cuman punya satu set karena kadang-kadang kita sehari bisa kerjain 2 pasien gitu kan, lebih dari 1 pasien gitu. Dan setelah itu kan alatnya kan disterilin. Apalagi sterilnya itu kalau koas ratusan mahasiswa itu kan ngantri dong gitu. Jadi kadang-kadang udah waktunya kerjain lagi alat kita belum selesai belum disteril gitu. Jadi makanya nggak bisa cuman punya satu set doang, kita harus punya beberapa set gitu. Nggak cuma 2 juga berarti ya, bisa 3, bisa. Satu set berapa sih? Hah? Satu set berapa kira-kira? Waduh. Berapa item tuh isinya? 8 ada. Kalau misalkan alat dasar yang basic-basic aja. Diagnostik dasar. Apa tuh yang kayak kita beli yang buat mainan anak-anak tuh kan ada yang kaca. Ya kan? Kaca. Terus ada yang kayak tusuk gigi, tusuk gigi itu, gitu-gitu yang basic-basic aja dulu. Ya 5 alat lah, 5 alat. Kecil-kecil. Harganya? Kalau yang basic diagnostik sih nggak terlalu mahal ya. Paling ya total nih 5 alat masih ya 100 sekian lah. 100 apaan? 100.000. Astagfirullahaladzim. Enggak 100 juta. Ya saya kaget. 100 ribu 100 sekian gitu. Tergantung mereknya juga. Oh iya kan pasti ada merek yang dari China mungkin, ada yang merek dari Jerman atau Jepang, gitu. Dan semuanya udah memenuhi standar kan sebenarnya. Karena ini buat alat-alat kesehatan kan pasti ada standarnya. Iya benar. Oke. Gitu. Itu gak semenyeramkan itulah pokoknya ya. Tapi kalau beli yang alat untuk ngebornya itu yang ya. Oh iya, kalau yang udah ribet-ribet itu agak mahal ya, beberapa juta ya? Enggak? Jutaan? Iya, 2 jutaan. Ada yang ya range-nya bisa sampai berapapun sih sebenarnya, mau tergantung mereknya. Tapi ya yang murah sesuai standar ya. Dan itu juga mungkin yang menentukan harga dokter gigi terutama spesialis beda-beda juga mungkin karena ada alat-alatnya di situ ya, faktornya. Dan kalau dokter spesialis alatnya juga lebih banyak lagi kan, lebih kompleks karena kalau untuk permasalahan kompleks ada alat-alat khusus yang mereka perlu punya yang gitu. Semakin tidak murah tentu saja. Iya, ya, jadi yang lo bayar tuh bukan jasanya doang. Kan tuh dokter beli tuh alat-alatnya gitu. Kesian juga dia. Mungkin masih ada yang nyicil kan, nggak tahu kita. Iya benar. Iya kan benar. Iya benar gue. Karena kalau udah beli kursinya aja berapa? Oh iya, kayak kursi gamer tuh pasti nggak bakal murah. Berapa puluh juta kamu kan harus tuh punya yang murah kan berapa puluh juta, kalau mau yang bagus berapa ratus juta gitu. Atau alat foto ronsen yang panoramik ini ada 1 M. Gitu. Kalau udah praktek tapi itu nanti dipikirnya. Itu nanti ya, nggak usah dipikirin sekarang ya, sahabat Orange. Yang sekarang tuh ya siapin cuan, terus itu nanti kalau apalagi punya pasien anak tuh, anak tuh kan harus dibujuk-bujuk. Oh iya, nanti ada mainan, ada apa gitu-gitu lah kurang lebihnya. Oke, dokter terima kasih banyak waktunya. Ingat ya, pokoknya sahabat Orange, one step at a time.
Kurang Iya, lebihnya betul. gitu ya. Fokus sama yang lo kerjakan saat ini aja. Insya Allah nanti jalannya akan terbuka sendiri. Akhirnya lo menjadi ahli di bidangnya. Kurang lebihnya gitu. Sahabat Orange, terima kasih banyak juga sudah hadir dan sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di YouTube channel kita, di YouTube channelnya Orange Dental, terutama untuk podcast terbaru kita Brosis, obrolan santai seputar dentis, persembahan dari Orange Dental. Kalau gitu sekarang saya Kamal Rashid pamit. Saya Dokter Gigi Jessica. Sampai ketemu di konten kita yang berikutnya ya. Yang pasti podcast ini dipersembahkan oleh Orange Dental, cause everyone deserves to smile. Dadah.